Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Ainun Musyarofa, siswi dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yakni menganalisis novel. Simak terus ya. Oke, yang pertama yakni pengertian novel. Novel adalah suatu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Novel juga biasanya mengisahkan atau menceritakan tentang kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan dan juga sesamanya. Di dalam sebuah novel, biasanya pengarang berusaha semaksimal mungkin untuk mengarahkan pembaca kepada berbagai macam gambaran realita kehidupan melalui cerita yang terkandung di dalam novel tersebut. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita coba analisis novel yang udah saya baca di sini. Ada yakni novel Sherlock Holmes. Oke, di sini ada identifikasi novelnya. Yang pertama ada judulnya yaitu Pertualangan Sherlock Holmes. Terus pengarangnya ada Sir Arthur Conan Doyle. Penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama, cetakan ke-9, tahun terbit Februari 2012. Tempat terbit Jakarta, tebal buku 47 halaman, 18 cm. Lanjut ke sinopsis, rangkuman dari ceritanya. Di sini tuh intinya yang saya simpulkan ya, yakni Sherlock Holmes ini mempunyai suatu kasus di mana dia itu nggak mau neko-neko gitu, mempertimbangkan apa sih yang ada di keputusan dia tuh, dia timbang-timbangin lagi nanti dampaknya gimana dan segala macam lah intinya. Lanjut ya ke unsur intrinsik. Oke, yang pertama ada tema yakni kasus tentang penyekapan seorang gadis. Yang kedua ada tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh figuran. Tokoh utamanya ada Sherlock Holmes dan Dr. Watson. Tokoh pembantu ada Miss Violet, ada Mr. Hunter, dan Mrs. Ruchas. Ada Mr. Edward dan Mrs. Stoller. Tokoh figuran ada Miss Topper dan Mr. Fowler. Dan yang ketiga ada penokohan nih teman-teman. Yang pertama ada Sherlock Holmes. Karakternya dia cerdas, baik hati, pemberani, tidak mudah putus asa, tenang, pendengar yang baik, antusias, dan juga teliti. Ini bagus banget sih buat dicontoh karakternya Sherlock Holmes, keren emang. Terus ada Dr. Watson, ada Miss Violet, dan beberapa tokoh lainnya ya. Di sini ada karakternya masing-masing. Oke, langsung aja ya. Selanjutnya yaitu latar atau setting. Ada latar tempat nih. Latar tempatnya ada Baker Street, terus ada Black. Nih, banyak deh. Nih tempat-tempatnya ya, teman-teman. Lanjut ke latar waktu. Di sini ada pagi hari, terus ada juga larut malam. Latar suasananya menegangkan ya, teman-teman. Alur atau plotnya, alurnya maju ya. Sini ada keterangan. Terus sudut pandang atau point of view. Pengarang berlaku sebagai orang pertama, ia terlibat langsung di dalam cerita. Jadi pelaku utamanya itu Sherlock Holmes itu langsung terlibat langsung di dalam ceritanya gitu. Gaya bahasanya ada asosiasi, metoнимia, terus ada hiperbola. Amanatnya nih, janganlah berbuat serakah, karena sesungguhnya keserakahan itu dapat mengancam diri kita sendiri. Tetaplah berbuat baik dan jangan sampai merugikan orang lain. Oke, yang selanjutnya tentang pengarang nih. Ini menceritakan tentang seorang pengarangnya itu gimana. Coba kita baca sekilas ya.
Sir Arthur Conan Doyle dilahirkan pada tahun 1859. Dia mendapat gelar doktor dari Universitas Edinburgh dan membuka praktek di Southsea, Inggris pada tahun 1882. Dia pernah menulis 2 novel yang tak pernah diterbitkan dan juga kisah-kisah lainnya. Pada tahun 1886, dia menciptakan tokoh Sherlock Holmes yang sangat ahli dan mengambil kesimpulan. Dia mendapat ilham tentang kemampuan Sherlock Holmes ini dari Dr. Joseph Bill, salah satu bekas dosennya. Kisah Holmes yang pertama yang berjudul A Study in Scarlet diterima oleh publik dengan baik. Tapi baru mulai tahun 1891 ketika Conan mengetengahkan kisah petualangan Holmes dalam bentuk serial, nama penulis dan detektif temuannya itu menjadi terkenal di mana-mana. Nah, jadi kisah dari novel Sherlock Holmes ini ada dari berbagai ini ya teman-teman, dari berbagai bidang kenapa bisa terkenal. Oke, itu aja ya teman-teman, analisis kita pada novel kali ini yakni Sherlock Holmes. Semoga apa yang udah kita analisis ini bisa menjadi contoh buat kita kalau kita mau menganalisis novel berikutnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.